Ya, karena ada yang agung. Ya, yang mati, makanya ini Jumat Agung. Yang kedua, misinya apa? Bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi untuk mengambil saudara menjadi miliknya. Saudara, kalau saudara dikasih Prabowo hanya 5 juta, bahkan 10 juta, 100 juta sekalipun, sekali waktu habis. Mana pilih? Dikasih Prabowo 10 juta atau 100 juta, apa Prabowo bilang, kau jadi anakku, ayo kau milikku. Mana pilih yang mana? Pilih yang anak. Ya, kalau Prabowo bilang, Lubis, mana gua kasih 100 juta, apa lu jadi milik gua, aku mau jadi milikmu. Kalau aku milik Prabowo, apa yang Prabowo punya itu harus punya aku juga. Aku nikmati, masuk ke istana bebas. Pengawal presiden lewat, hormat. Kalau nggak hormat, saya bilang, Pak Prabowo, pecat itu. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kita sudah di gereja tanpa tembok Sri Pintu ya. Dulu mereka ini Bani Kedar, Nebayo, tidak percaya Tuhan. Puji Yesus, lihat pelayan kita 7 tahun lebih, sudah banyak orang yang mengenal Yesus. Luar biasa. Kita layani mereka ya, kita kasih firman, kita kasih makanan jasmani, kita kasih susu. Ya, mereka yang sudah percaya Tuhan, ada yang sudah dapat kerja, datang lagi yang baru lagi, kita layani lagi. Begitu terus menerus ya. Luar biasa. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dasar. Nah, itu suruh ikut ibadah dia tuh. Ayo, ikut. Bro. Serahkan buat hambanya. Hadirat urapan kuasa-Mu telah menguasai kami, karena kami percaya Tuhan Yesus bertakhta di atas puji-pujian kami. Kami sudah menikmati Tuhan, mengalami kerajaannya, kami sudah dibebaskan, kami sudah dilepaskan, dimerdekakan dari segala sakit penyakit, dari segala belenggu dosa, dari segala intimidasi, dari segala kuasa-kuasa roh jahat. Kami pasti menang lebih daripada pemenang. Tuhan telah berjanji kami dibuatnya naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup yang diberkati, bukan menjadi pengemis minta-minta roti di pinggir jalan. Kami yakin percaya janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak mungkin bohong, Tuhan tidak mungkin gagal, Tuhan tidak mungkin tidak menggenapi janjinya. Apa yang dia janjikan digenapi. Kami bukan bertuhankan situasi kondisi keadaan, kami bertuhankan Yesus yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Memang situasinya seperti ini, tapi ini bukan Tuhan kami. Tuhan kami adalah Yesus yang mampu merubah situasi kondisi keadaan yang ada dalam nama Yesus. Kami percaya bersama Yesus kami pasti menang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang meriah, lebih meriah lagi. Wah, ini tempatnya kecil, nggak bisa kayak di sono. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara, kasih tahu sama teman ya, Kamis besok ada. Sekarang setiap Kamis ada ya. Kamis besok kita Paskah ya. Ya. Karena Jumat Agung hari ini, tapi ini bukan Jumat. Tapi ya, jadi kita ya mendahulukan karena memang ibadah kita hari Kamis ya. Saudaraku yang saya kasih, saya akan bicara tentang Jumat Agung ya. Ya. Kenapa Yesus harus mati di atas Golgota ya? Tumpahkan darahnya, saudaraku yang saya kasih. Ya. Haleluya. Saudara, yang kedua, kenapa ini ya dikatakan Kamis biasa tapi besok Jumat Agung? Kenapa ya? Saudara, karena ada satu peristiwa yang sangat agung. Ya, seorang ya yang tak berdosa
orang baik yang banyak buat mujizat, tapi justru dipitnah, ya, ditangkap, disalibkan. Ya, saudara, inilah sebabnya, ya, dikatakan besok itu Jumat Agung. Kenapa, saudara? Karena biasanya yang disalib itu penjahat. Ya, jadi saudara, hukuman Romawi pada waktu itu, ya, untuk penjahat kelas kakap itu harus disalib. Harus disalib. Itu penjahat yang sudah kelas kakap, yang sudah berbuat jahat macam-macam lah, ya. Entah melanggar berapa pasal. Ya, perbuatannya udah mencuri, memperkosa, ya, terus merampok macam-macam, membunuh. Jadi kalau sudah banyak sekali kesalahannya, hukuman yang terakhir adalah mati. Cara matinya bukan ditembak, tapi harus disalib. Harus disalib, saudara. Cara matinya harus disalib. Iya. Kenapa, saudaraku yang saya kasih? Di Amerika, saudara, hukuman mati di listrik. Ya, di Indonesia ditembak. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena di Indonesia sering mati listrik. Ya, ya. Jadi hukuman mati itu, saudara, kalau dia sudah di listrik tidak mati, dia nggak boleh dihukum 2 kali. Dia selamat. Ya, sama. Kalau orang itu sudah ditembak sekali nggak mati, dia nggak boleh dihukum lagi. Dia harus bebas. Itulah hukuman mati, ya. Ya, saudara. Jadi hukuman mati pada zaman Yesus, ya, itu dengan cara disalib. Ya, makanya saudara, yang disalib di sebelah kiri penjahat, yang di sebelah kanan juga penjahat. Yesus di tengah. Jadi Yesus disamakan dengan penjahat. Padahal tidak terbukti kejahatannya. Ya, sudah jelas. Herodes tidak bisa buktikan, Pilatus tidak bisa buktikan, kembalikan lagi Herodes tidak bisa buktikan. Akhirnya karena Pilatus dipaksa oleh jumlah masyarakat yang banyak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ya, dia sudah menista agama gitu kira-kira kalau zaman sekarang. Dia mengaku dirinya anak Allah, menyamain dirinya dengan Tuhan, dan dia telah menghina adat istiadat kami. Salibkan dia, salibkan dia. Saudara, Yesus akhirnya disalib. Ya, saudara, kalau hanya dengar begini mungkin saudara tidak terlalu bisa merasakan penderitaan Yesus. Tapi kalau saudara pergi ke Israel, ya, tahun 2019 saya ke sana, saudaraku yang saya kasih, saya dari Golgota ke rumah Imam Kayapas itu, saudara, itu harus naik mobil. Naik mobil karena berapa kilometer. Sedangkan Yesus dari rumah Imam Kayapas dibawa ke pengadilan Pilatus, dibawa lagi ke Golgota, itu jalan kaki. Bukan naik mobil. Jalan kaki, saudaraku yang sekasih, memikul salib. Salib yang dipikul itu, saudara, itu bukan 10 kilo. Ya, perkiraannya itu pasti di atas 60 kilo. Kenapa? Karena bobot badan Yesus itu, saudara, itu sudah pasti di atas 70 kilo. Karena orang-orang Israel badannya tinggi gede, ya. Jadi sudah pasti di atas 70 kilo. Ya, kalau salibnya itu beratnya hanya 40 kilo nggak mungkin bisa. Iya, nggak mungkin bisa, pasti tumbang. Jadi salibnya itu harus tinggi dan harus besar. Ya. Jadi saudaraku Yesus, saudaraku yang dikasih Yesus, Yesus disalib di tengah. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, minggu, bulan dan tahun juga, ya, kita dipitnah. Ya, mungkin kita dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki. Sebagai orang percaya, itulah salib kita. Ya, Yesus bukan hanya dihina, dicaci, dimaki,
Tapi saudara, dia disiksa di sepanjang jalan. Bayangkan, disiksa di sepanjang jalan. Saudara disiksa sambil mikul salib. Bagaimana kalau saudara ya membayangkan itu? Kira-kira saudara bisa nggak merasakan penderitaan Tuhan Yesus? Iya. Kalau dia penjahat diperlakukan begitu sih, is okay, ini wajar-wajar aja, nggak ada masalah. Terbukti di pengadilan nggak ada kesalahannya, saudara. Ya kan? Tapi karena desakan massa, Pilatus takut. Karena kalau Pilatus nggak salibkan Yesus, mereka akan ke Kaisar. Kaisar bisa copot jabatan Pilatus. Karena Kaisar itu kalau kita sini presiden lah yang tertingginya. Iya, dia bisa dia bisa cabut ya jabatan Pilatus sebagai gubernur waktu itu. Jadi Pilatus takut. Sampai saudara Pilatus sendiri dia cuci tangan. Dia bilang, aku tidak mau menanggung dosa orang, aku tidak mau menanggung dosa orang yang tak bersalah. Ya, saya pikir juga ya namanya tak bersalah nggak ada dosa ya. Ya, tapi maksud Pilatus mungkin dia berdosa menyalibkan itu. Ya. Dan Pilatus juga sudah diingatkan oleh istrinya. Itu orang benar. Jangan kau macam-macam dengan dia. Tapi karena jabatan, ya, karena posisi jabatan, saudara, Pilatus tidak mempedulikan itu semua. Biasanya begitu, saudara. Kalau kita punya kepentingan pribadi, ya, apapun kita halalkan, yang penting kita mendapatkan apa yang kita mau. Nah, itulah Pilatus di zaman sekarang. Ya, ya saudaraku yang saya kasih, sekali waktu saya ketemu orang dari timur sana, dia pakai salib gede banget. Iya, tapi dia mabok. Terus saya tanya, Bung, ini kamu pakai salib? Ya, ini tandanya saya Kristen, kata. Tapi kan ada 3 salib, saya bilang. Ini salib yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa, saudara. Iya. Jadi saudara, Yesus disamakan dengan penjahat. Bayangkan, saudara, betapa menderitanya, ya. Apa yang Yesus rasakan, saudara, pada waktu itu, ya. Dia sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dia membatasi dirinya untuk tidak menggunakan otoritasnya. Sementara di salib dia diejek-ejek. Kalau kau anak Allah, coba turun, selamatkan dirimu, selamatkan dirimu. Saudara, saya yakin betul ya, tekanan-tekanan fisik dipukul dengan tekanan-tekanan pikiran mental, itu lebih berat tekanan pikiran mental. Dia sudah disiksa, dipukuli berdarah-darah. Mungkin dia sudah berserah saja, ya udah pasti mati. Memang dia sudah tahu misinya untuk itu. Tapi waktu di atas Golgota, saudara, bayangkan, ya, mereka-mereka yang dibawa mengatakan apa? Kalau kau memang anak Allah, kau kan punya kuasa, ya, turunlah kau dari salib itu. Saudara, kalau dia memang nggak maha kuasa, ya nggak ada tekanan mental. Sekarang contoh gini ya, kita ya lihat ada makanan, ya, makanan itu kita seneng banget, enak banget. Ya, ada makanan yang satu lagi memang nggak begitu enak, tapi uang kita memang nggak cukup untuk beli makanan yang enak. Ya memang rasanya sakit juga. Tapi lebih sakit lagi, dia punya uang tapi tidak boleh makan makanan enak. Itu sakit. Ya, itu lebih sakit lagi. Menderita. Jadi itulah yang dialami Yesus, saudara. Jadi belum seberapa yang kita alami ini di kolong-kolong ini. Kita tidur kehujanan,
Ya datang Satpol PP. Belum seberapa. Ya, masih kecil penderitaan-penderitaan yang kita alami ini. Dibandingkan apa yang dialami Yesus, saudara. Iya. Saudaraku yang saya kasih, itulah sebabnya dikatakan Jumat itu Jumat Agung. Kenapa dikatakan Jumat Agung? Karena ada yang agung mati di atas Golgota. Makanya namanya Jumat Agung. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau tiga-tiganya penjahat yang mati, itu nggak ada istilah Jumat Agung. Karena ada orang agung di sana yang tak berdosa. Haleluya. Haleluya. Disalibkan. Makanya dikatakan Jumat Agung. Ya. Biarlah lewat Jumat Agung ini, walaupun ini masih Kamis, karena memang ibadah kita Kamis, biarlah lewat Jumat Agung ini, saudara, kita makin bisa merasakan bagaimana kasih Yesus terhadap kita ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Banyak pimpinan-pimpinan, saudara, dia rela mengorbankan rakyatnya mati asal dia hidup. Tapi Yesus seorang pemimpin, dia rela mati supaya Anda dan saya boleh hidup yang kekal. Itu bukan mudah, saudara. Itu sulit, tapi bukan gak bisa. Terbukti Yesus bisa. Haleluya. Haleluya. Saya cerita-cerita sama teman-teman yang non-Kristen. Dia katakan, sedih ya katanya. Yesus sampai disalib seperti itu. Padahal dia kan gak buat salah. Gak merampok, mencuri, membunuh, gak memperkosa anak orang. Kalau orang normal pasti mengatakan hal yang sama, kecuali otaknya udah miring. Ya, walaupun dia nggak mengaku Yesus itu Tuhan Sang Juru Selamat, tapi minimal dia bilang, kenapa dia harus disalib? Dia nggak buat salah. Haleluya. Gimana perasaan saudara? Ya, saudara nggak salah, dipersalahkan, dibawa ke polisi, dituntut hukuman 365, dijatuhin hukuman 7 tahun. Bagaimana? Padahal saudara nggak mencuri, nggak ngerampok. Batin sakit. Batin sakit. Tersiksa. Tersiksa, saudara. Tapi dalam situasi seperti itu, Yesus bukan mengutuk, tapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Itulah yang membuat Jumat itu sangat agung. Karena ada orang benar yang disalib, bukan mengutuk, padahal dia punya kuasa untuk mengutuk, tapi justru dia memberkati dan mengatakan, ampunilah mereka. Itulah Jumat Agung. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, misi Yesus pertama di atas Golgota, ya, itu bukan sekedar ingin menebus dosa saudara. Bukan. Karena banyak orang-orang yang non-Kristen berkata begini, kalau Tuhanmu maha kuasa, kenapa harus mati di atas Golgota dulu, baru bisa ngampuni dosa? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang sok tahu tapi nggak tahu. Yesus, saudara, bisa mengampuni dosa. Dia berkuasa. Di masa hidupnya dia mengampuni dosa. Kalau kita baca di dalam Lukas misalnya, ya, Lukas 5, saudara, ayat 20 misalnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Yahudi ini bukan marah karena Yesus menyembuhkan orang lumpuh, tapi dia marah karena Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Sehingga ahli Taurat, orang Farisi, Saduki berkata, siapa kau mengampuni dosa? Saya tahu bapakmu Yusuf, ibumu Maria, lahirmu di palungan. Siapa kau
Saudaraku yang saya kasih, memang manusia hanya bisa lihat di luar. Manusia nggak bisa lihat apa yang di dalam. Makanya orang-orang Farisi ahli Taurat, ya, mereka marah karena Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Saudara, pertama kita berpikir lewat pikiran. Ya. Jadi di dalam ini ada batok kepala, ada otak, ada pikiran. Tapi sering orang bilang kok nggak punya otak. Bukan nggak punya otak, dia punya otak, tapi pikirannya nggak ada. Pikirannya kacau. Ya kan? Nah, jadi saudara, Yesus tahu apa yang di hati mereka ini. Itu sudah membuktikan dia maha tahu. Saudara tahu nggak apa yang di hatiku? Gak bakal tahu. Aku pun nggak tahu apa yang di hatimu. Karena aku nggak maha kuasa. Tapi Yesus tahu. Haleluya. Apa yang ada di hati mereka. Makanya Yesus bilang, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Orang lumpuh itu berjalan, saudara. Semua ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang-orang Saduki, orang Yahudi, matanya melotot kaget. Ya. Tapi selanjutnya Yesus bilang, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, maksudnya dia, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi saudara-saudara kita yang non-Kristen selalu berkata gitu, kalau Tuhanmu maha kuasa, Yesus maha kuasa, kenapa harus mati di atas Golgota dulu baru mengampuni dosa? Dia ini belum mati. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tapi untuk menebus manusia berdosa, dia harus mati di atas Golgota. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, orang beragama saja sombong. Ya. Tahu nggak? Yang agama ajarkan hanyalah Tuhan mengampuni. Haleluya. Seandainya saudara, ya, Bapak ini, saya katakan ku ampuni salamu. Ya kan? Ya, Bapak ini saudaraku yang saya kasih, dia belum menjadi milik saya. Dia hanya saya ampuni saja. Tapi kalau Bapak ini digadekan ke Kolong Merat, ya, zaman dulu ada namanya budak. Itu dijual. Kalau sudah dibeli, itu tidak berhak lagi. Dia melawan apapun. Apapun yang kata tuannya, sampai dibunuh pun gak ada tuntutan, gak ada HAM waktu itu. Jadi budak itu dalam bahasa hasilnya dulos. Iya, saudara, umpama Bapak ini sudah digadekan, saya tebus, itu dia jadi milik saya. Haleluya. Jadi saudara, seandainya saudara hanya diampuni oleh Tuhan, saudara bukan milik Tuhan. Hanya Tuhan itu baik mengampuni, tetapi saudara bukan sekedar diampuni, tetapi saudara ditebus oleh darah yang kudus, darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Luar biasa. Disitulah saya berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Engkau teladan yang sempurna. Tak ada lagi yang sempurna selain Engkau. Bukan paling sempurna, sempurna. Kalau paling sempurna nanti ada yang sempurna lagi. Tidak. Hanya Dia yang sempurna. Jadi saudara, yang pertama misi Yesus di Jumat Agung itu bukan hanya sekedar mengampuni dosa, tapi Dia ingin mengambil saudara untuk menjadi miliknya. Tapi karena saudara sudah
menggadaikan diri saudara terhadap setan dan dosa. Tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara, lewat penebusan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Saudara, begini ya. Ya, kalau misalnya saudara mencuri barang orang, ya, dimaafkan. Oke? Barangnya itu bisa dikasih ke saudara, bisa juga dikembalikan. Betul nggak? Tapi kalau saudara mencuri barang orang, terus orangnya nuntut, saya datang, emang berapa barangmu harganya? 1 juta, udah saya tebus 2 juta. Oke, deal. Selesai. Paham sampai di sini? Ngerti sampai di sini? Jadi inilah yang Yesus lakukan di Jumat Agung ini, saudara. Luar biasa. Makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita hadapi ini belum seberapa dibandingkan yang Yesus hadapi di atas Golgota. Dia menderita sekali. Dia menderita sekali, saudara, konsekasi. Banyak orang-orang yang bukan Kristen ketika film itu ditayangkan di bioskop dan mereka menangis. Dan sebagian percaya. Dan waktu itu, berapa tahun yang lalu, itu tidak dibolehkan oleh pemerintah untuk ditayangkan. Nah, sekarang sepertinya mau ditayangkan lagi. Kenapa? Karena memang begitu sadisnya penyiksaan itu. Bayangkan dicambuki, saudara. Cambuknya itu, saudara, bukan pakai cambuk biasa. Cambuknya itu ada kail pancing itu. Jadi kalau dicambuk, cerek, terikut dagingnya. Dicambuk, terikut dagingnya. Dicambuk, terikut dagingnya. Darahnya tertumpah. Makanya ada ayat, oleh darahnya kamu dilepaskan, oleh bilurnya kamu disembuhkan. Karena bilurnya tadi, bilurnya ikut terus, dagingnya ikut, itu bilurnya tadi, dagingnya terikut, saudara. Coba kita bayangkan beberapa detik ke depan, kira-kira seperti apa penderitaan Yesus. Ngeri, saudara. Hanya untuk misi satu saja, menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. 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 Lihat nih, haleluya. Iya. Saudara, konsekasi yang kedua, saudara. Iya. Dia bukan hanya menyelamatkan orang yang hidup pada waktu itu, tapi dia juga memikirkan orang-orang yang mati sebelum dia disalib. Dia pikirkan, saudara. Makanya, saudara, Alkitab bilang gini ya, 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. Saya akan bacakan ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Ya. Ya, sampai 19 ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah nggak bisa dibunuh, nggak bisa mati, karena roh. Ya, yang bisa dibunuh adalah fisik. Itu pun dia nggak mati karena dibunuh, karena dia menyerahkan nyawanya. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Bayangkan, saudara. Dia bukan hanya memikirkan saudara, tapi memikirkan pendahulu-pendahulu yang sudah mati sebelum pengorbanannya di atas Golgota. Makanya dia datang ke dunia orang mati untuk menyelamatkan mereka juga. Tapi saudara, itu tidak berlaku sekarang.
Itu berlaku hanya zaman itu saja. Sebab apa? Karena pada waktu itu memang mereka belum mendengar kabar tentang Yesus. Mereka hanya dengar nubuatan dan mereka tidak tahu nubuatan itu artinya apa. Sebab Alkitab bilang kalau bukan Kristus yang menyingkapkan, sekalipun mereka membaca perjanjian lama, mereka nggak paham. Makanya saudara, Yesus, ya kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 9 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi pada waktu itu saudara, Yesus mati di atas Golgota bukan hanya menebus manusia yang hidup, tapi manusia yang sudah mati di zaman Nuh, yang tidak taat kepada Tuhan, yang belum mengenal Yesus, belum masuk dalam era apa? Pengorbanan Yesus. Dia selamatkan saudara. Luar biasa. Banyak orang yang nggak paham ini. Makanya saya sering bilang, ya, Yesus itu bangkit, ya, dari kematian itu hari pertama, menit itu juga ketika dimasukkan ke gua dia bangkit, dia hidup. Tapi waktu itu orang protes, tapi setelah saya jelaskan, oh iya, dia bangkit dari kematian, bukan bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kematian, dia nginjili orang-orang yang mati. Luar biasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, begitulah pengorbanan Yesus atas kita semua. Kalau kita masih lagi menghina darah Yesus, kita tidak lagi sungguh-sungguh dengan Yesus, kita mau jadi manusia apa saudara? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, yang ketiga, apa misi Yesus ya di atas Golgota, saudaraku yang saya kasih? Apa misi dia? Saudara, saya akan bacakan ya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Supaya saudara paham, saya baca mulai, bukakan dulu. Ya. Supaya saudara paham, saya baca mulai ya, ayat 22. Filipus pergi memberitahukan, dari Yohanes 12, memberitahukan kepada Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Maksudnya dia disalib maksudnya. Jadi dia sudah tahu matinya kapan, matinya seperti apa, sudah tahu. Saya yakin saudara kalau kutanya matinya nanti gimana, nggak ada yang tahu. Karena saudara bukan Tuhan. Dia tahu. Makanya dibilang nanti anak manusia akan dipermuliakan. Di ayat-ayat lain nanti anak manusia akan ditangkap, disalib, dan hari yang ketiga bangkit gitu ya. Tapi di sini anak manusia dipermuliakan. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Anda paham maksudnya? Anda ngerti? Kalau kau punya biji gandum, kau nggak tanam ke tanah, dia nggak mati, dia nggak tumbuh. Kau punya biji durian, kau simpan di lemari, dia nggak kau tanam ke tanah, nggak mati, nggak tumbuh. Tapi biji durian atau biji gandum tadi kau taruh ke tanah, mati, kulitnya lepas, dia tumbuh. Saudara, apa maksud Yesus? Kalau Yesus nggak mati, saudara, nggak akan seperti ini jadinya. Saudara paham maksudnya? Saudaraku yang saya kasih, kebanyakan, bukan kebanyakan, tidak ada satu pemimpin pun saudara, ya, yang pengikutnya hanya dikit, 11 orang, ya, terus
kalah terus, dikejar-kejar, kalah terus, diserang terus, akhirnya mati disalib. Saya yakin kalau ada seperti itu sekarang seorang pimpinan, saya yakin semua pengikutnya bilang, pimpinan blon, nggak ada kuasanya lu. Ngapain gue ikut lu? Nggak ada kuasanya. Masa lu nggak bisa kalahkan itu orang-orang? Ya kan? Tapi uniknya, justru Yesus berkata, kalau aku mati, baru banyak orang percaya. Dan terbukti 8 miliar penduduk bumi ini, 4 miliar lebih. 4 miliar lebih yang percaya Tuhan. Seluruh bumi ini mayoritas Kristen. Bukan Indonesia ya, seluruh dunia. Lucu ya. Yesus ya digebukin, dikejar-kejar, lari. Memang dia banyak buat mujizat ya, yang lumpuh jalan, yang tuli mendengar, yang bisu bicara dan lain-lain, yang mati bangkit. Tapi dia selalu kalah. Lari-lari terus. Sampai akhirnya disalib. Bayangkan kalau Anda menjadi pengikutnya waktu itu. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda katakan? Ah, lu ngomong doang. Lu bilang anak Allah. Lu bilang lu penyelamat. Ternyata lu mati disalib. Aku gak mau ikut lu. Haleluya. Coba ya, kalau ada seseorang ini, terus dia bilang, ayo ikut saya, pemimpin. Terus ada preman rame, premannya jatuh, mati. Aku bilang, hebat. Inilah pemimpin gua. Ini pemimpin gua. Ya maaf, jangan sebut nama-nama orang ya. Pemimpin gua. Haleluya. Haleluya. Terus giliran mau ditangkap polisi, hilang jadi belot. Wah, hebat. Pemimpin gua. Terus menguasai wilayah Jakarta ini. Ya, Jakarta Pusat, Barat, Utara, Selatan. Weh, pemimpin gua. Polisi-polisi pada hormat sama dia. Weh, pemimpin gua. Betul nggak? Presiden pun hormat. Weh, pemimpin gua. Tapi Yesus beda. Yesus tidak dihormati oleh pemerintah pada zaman itu. Bahkan Yesus jadi buronan terus-menerus karena memberitakan kebenaran. Sampai matinya pun dia nggak punya tanah sejengkal pun, jangankan rumah, tanah sejengkal dia nggak punya. Kalau saudara nanti ada berkat pergi ke Israel, lihat tanah itu, saudaraku yang saya kasih, itu tanah yang dipinjamkan supaya Yesus bisa dimakamkan. Saudara, kalau misalnya Yesus waktu itu ya dia jagoan, kaya raya, hebat, terus pengikutnya bilang kita tetap dukung dia walaupun dia mati, kita dukung dia. Saudara, bandingkan dengan Hitler. Hitler hampir menguasai seluruh dunia ini. Tapi setelah dia mati, dihina-hina orang. Paham saudara? Bandingkan dengan Nero, yang pada waktu itu berkuasa memenggal kepala Paulus. Waktu saya di Surabaya, saya kaget. Karena ibu itu bilang, Nero, lompat binatang dari dapur. Ternyata nama anjingnya si Nero. Bisa bayangkan? Kalau waktu itu zaman Nero dia buat begitu, habis dipenggal kepalanya. Saudara tahu kenapa walaupun Yesus secara pandangan manusia biasa, secara logika rasional, secara pandangan umum, sepertinya dia kalah. Mati di atas Golgota, dia kalah. Tapi kenapa pengikutnya makin hari makin banyak? Jawabannya sederhana.
karena namanya berkuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada beberapa polisi nggak bisa jongkok 5 tahun. Lihat di TikTok itu udah 7 juta yang nonton. Saya pegang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Coba saya bilang dalam Hitler, dalam nama Hitler, dalam nama Hitler, dalam nama Nero. Dalam nabi manapun nggak bisa. Nggak bisa. Haleluya. Itulah yang membuat sampai hari ini pengikutnya tetap terus bertambah karena namanya berkuasa. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Itulah rahasianya. Saya termenung tadi pagi. Kenapa ya? Yesus kan ini dalam perang kalah. Kok pengikutnya bertambah terus? Oh, karena namanya berkuasa. Haleluya. Harusnya Bapak ini dari Sidikalang datang ke Jakarta untuk dibebas, pasang ring. Tapi saya doakan dalam nama Yesus. Ke dokter-dokter bilang penyakitnya hilang. Lihat tuh di TikTok kesaksiannya. Ibu dari Banten, anaknya harus operasi karena tumor. Didoakan dalam nama Yesus. Dokter bilang, kenapa penyakitnya hilang? Kalau saya mau saksikan semua mungkin 70 hari, 70 malam gak selesai kita. Jadi karena namanya berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kenapa pengikut-pengikut yang lain berkurang? Pengikut Hitler lama-lama hilang, pengikut Nero lama-lama hilang, pengikut yang lain-lain lama-lama hilang. Karena namanya nggak berkuasa. Selagi dia hidup, dia punya tongkat, dia bisa bilang, "Hei, Tanah Abang milikku. Hei, ini milikku, Jakarta Pusat." Tapi ketika dia mati, nama itu nggak berkuasa lagi. Beda, Yesus walaupun dia mati, namanya berkuasa. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung, tepuk tangan buat Yesus. Semangat, semangat, semangat. Gereja tanpa tembok 1000 pintu, semangat. Saya aja memberitakannya dengan semangat begini. Saudara, khotbah begini bukan gampang. Haleluya. Karena yang saya hadapi ini orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan juga ada sebagian yang perutnya juga sudah mulai hunger. Tapi saya berusaha. Tapi saya lihat wajah saudara serius lihat saya. Karena ada urapan. Ada kuasa. Haleluya. Saudara, kenapa setelah Yesus mati justru berkembang ajarannya? Sekali Petrus berkhotbah 3.000. Waktu zaman Yesus nggak ada. Tapi ketika Yesus mati, bangkit, Petrus berkhotbah 3.000, khotbah 2 kali 5.000, 8.000 dan seterusnya. Alkitab berkata di Kisah Rasul, bertambah jumlah orang percaya dan mereka dihormati dan mereka disegani karena ada nama yang maha kuasa, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, itulah misi Yesus. Kenapa kita katakan ini Jumat Agung? Karena Yesus mati bukan karena kebetulan, tapi memang dia datang dari sana untuk mati supaya saudara dan saya hidup. Haleluya. 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 Yang pertama apa tadi? Cuma 3 poin saja, sederhana. Ya, karena ada yang agung. Ya, yang mati, makanya ini Jumat Agung. Yang kedua, misinya apa? Bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi untuk mengambil saudara menjadi miliknya. Saudara, kalau saudara dikasih Prabowo hanya 5 juta, bahkan 10 juta, 100 juta sekalipun, sekali waktu habis. Mana pilih
dikasih Prabowo 10 juta atau 100 juta, apa Prabowo bilang, kau jadi anakku, ayo kau milikku, mana pilih yang mana? Pilih yang anak. Ya kalau Prabowo bilang, Lubis, mana gua kasih 100 juta, apa lu jadi milik gua, aku mau jadi milikmu. Kalau aku milik Prabowo, apa yang Prabowo punya itu harus punya aku juga. Aku nikmati masuk ke istana bebas. Pengawal presiden lewat, hormat. Kalau nggak hormat saya bilang, Pak Prabowo pecat itu. Kenapa omongan saya didengar? Karena saya miliknya. Kenapa omongan anak saya ini saya dengar? Pak, HP ku rusak Pak, aku mau beli. Saya beliin, kenapa? Karena ini milikku, anakku. Anda paham? Anda milik Yesus. Hanya orang yang bodoh yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Sekali lagi ingat, dengar, hanya orang yang bodoh yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Haleluya. Haleluya. Saya tidak pernah khawatir itu. Ya, istri tetangga rumah saya itu kemana-kemana saya nggak khawatir. Tapi kalau istri saya pergi sendiri, saya bilang, "Hey Jos, kenapa kau biarin mama pergi? Kawal dia, nanti diambil orang." Haleluya. Karena dia istriku. Hanya orang yang bodoh yang memikirkan yang bukan istrinya. Maksudnya hanya orang yang bodoh yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Jadi kau tidak perlu khawatir, karena kau bukan milikmu, engkau milik Yesus. Kalaupun khawatir, Yesus yang harusnya khawatir. Tapi Yesus tidak mungkin khawatir, karena Dia Maha Kuasa. Dia sanggup tolong saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, Kamis besok kasih tahu ya, kita Paskah ya. Ya, ini pengganti Jumat Agung lah. Karena kalau kami ibadah saudara di sana masuk jam 11, selesainya jam 5 sore. Iya, karena 200 orang, 200 semua didoain. Jadi makanya nggak bisa kita buat Jumat Agung besok ya. Tapi saya sudah sampaikan, inilah pesan Jumat Agung. Dan sebelum saya sampaikan di gereja tempat saya menggembalakan, saudara lebih dulu sudah mendengarnya. Jadi saudara yang duluan menikmatinya. Haleluya. Mari kita doa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bukan hanya ditebus dosanya, tetapi kami menjadi milik Yesus. Terima kasih Yesus. Kami jadi milik-Mu. Dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa buat makanan, kita teratur ya. Tuhan Yesus berkati makanan minuman ini, dimakan minum sehat, kami dapat memuliakan melayani Engkau. Saudara, sebentar saya kasih kabar ya. Saudara, Ibu Gembala ini itu mulai dari kemarin sudah persiapkan semua ayam segala macam, taruh kulkas, malam masak. Karena dia masaknya harus pagi supaya nggak basi kan. Jadi capek. Tapi kalau untuk Tuhan kita lakukan apa saja. Haleluya. Tadi saya lihat di situ saudara, semak-semak, tidak ada yang mau cabut. Saya cabut. Saya lihat si Limbong nggak mau cabut. Siapa namanya? Pohan. Dia nggak mau cabut. Saya lihat yang lain-lain nggak mau cabut. Saya cabuti supaya tahu itu bolongan. Nanti kalau nggak tahu bolongan, orang duduk jatuh. Haleluya. Oke, kita antri ya. Saudara, sebentar ya. 50 loh. Hah? Satu putaran 50. Ya. Ya. Kita ada berkat ya. Ya, sekedar untuk saudara. Maju. Gelas ya. Bentar. Jangan dorong-dorong, pasti dapat. Jangan buru-buru ya.
Aman, pasti aman ya. Aman ya. Ya, aman ya. Terima kasih Pak. Ya, aman ya. Terima kasih Bapak. Ya. Aman ya. Ya. Aman. Aman. Makasih Tante. Lagi palunya apa ya? Anak kepala-kepala. Ya, aman. Aman. Ya kasih anaknya nggak apa-apa itu. Anaknya. Nah, ini anaknya nih. Ini anaknya ya. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, Tuhan berkati ya. Makasih Pak. Bulan itu tuh udah. Ya. Makasih Pak. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Tenang, ada lagi. Sabar. Sabar ya. Om, Tuhan berkati ya. Sabar. Sabar ya. Jos. Sabar ya. Ya, sabar ya. Makasih Pak. Oke. Sabar ya. Makasih Pak. Ya, sabar. Sabar ya. Ini ada berapa? Ya udah nanti lah itu dulu. Sabar ya. Ya, kita lihat ya. Kita tahu ya kalau balik lagi malulah sama Tuhan ya. Terima kasih Pak. Ya, ya nanti ya. Bukan, ini mau. Bangun itu. Yang muda jangan ikut barisan lagi. Ya. Ya. Ibu udah kan? Udah. Iya. Ibu harusnya jangan kemari dulu, Bu. Oh iya. Udah ya. Udah jalan ya. Yang udah ya. Ya jalan ya. Yang udah jalan ya. Yang udah jalan ya. Terus berkati ya. Jalan ya, jalan. Yang udah jalan ya. Ya, yang udah jalan. Yang udah jalan ya. Jalan. Bu ya. Jalan ya. Nah, jalan ya. Di situ dulu ya, habis sampai nasi di situ susu. Ada lagi? Ini. Nanti dulu. Tenang ya. Ya. Ya, oke ya. Tuhan berkati ya. Udah senyum ibu ini. Dulu susah senyum dia. Haleluya. Dulu merengut terus, melototin terus. Udah nggak jualan lagi ya? Oh masih. Maksudnya saya minta 2 ya. 4 anak. Oh. Hah? Si Firman di Tanah Ati. Jalan terus. Ya jalan ibu. Nanti dilihat teman-temannya nggak enak. Nggak cukup loh. Ya. Oke ya. Ya, selamat Jumat Agung, saudaraku yang mau ikut Jumat Agung di Perumahan Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat ya. Ikutin ya, DM, chat di DM ya, yang mau ikut Jumat Agung besok. Amin. Iya, dalam nama Yesus, Uli saya doain sembuh sehat dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Oke Pak ya. Oke. Ya oke. Tuhan berkati. Mana lagi nih? Mana lagi susu ayo. Ini Mak, yang ini Mak. Udah kasih aja. Udah ya, udah. Harusnya gabung besok pasca udah. Udah semua ya. Udah.